malam hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bisa berdoa dengan tekun, konsisten, terus-menerus, kita bisa berharap ada mujizat terjadi. Haleluya! Katakan, mujizat masih ada. Siapa di sini perlu keajaiban dari Tuhan? Siapa yang perlu rumah tangganya dipulihkan? Siapa yang perlu ekonominya dipulihkan? Siapa yang perlu gerejanya jadi maju? Siapa yang perlu melihat mujizat kesembuhan? Pemberitaan Injil adalah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada yang belum mendengar Injil, yang belum mendengar keselamatan, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Katakan amin. Langsung bawa kita kepada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus supaya menggerakkan hati kita, bagaimana kita bisa memahami isi hati Tuhan. Semangat lewat kitab, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Karena kita percaya ada kuasa di dalam doa, kuasa yang mendatangkan kemenangan bagi kita semua. Dan kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dia berdoa puasa 40 hari. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah contoh teladan bagi kita bagaimana hidup dalam doa. Dan kemudian kita membaca di Injil-Injil bagaimana Yesus pagi-pagi benar sudah berdoa. Dan sepanjang malam Tuhan Yesus berdoa hanya untuk memilih 12 murid. Dan kemana-mana Yesus pergi, dia selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya murid-muridnya memperhatikan bahwa kemana-mana Yesus selalu berdoa. Itu sebabnya mereka meminta Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa. Murid-murid tidak meminta Yesus mengajarkan yang lain. Murid-murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa karena mereka melihat bahwa Yesus selalu hidup dalam doa. Dan mereka menyadari bahwa doa itu mendapatkan kuasa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa puncaknya dari kehidupan doa Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan adalah di Taman Getsemani. Waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dan akhirnya murid-muridnya tertidur. Setelah Yesus 1 jam berdoa kurang lebih, dia datang pada murid-muridnya, terutama pada 3 muridnya yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan Yesus menemukan mereka sedang tertidur. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berdoalah, berjaga-jagalah, sebab rohmu itu menurut, tapi dagingmu itu lemah, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Dan kita membaca bahwa Yesus kembali berdoa untuk yang kedua kalinya, dan ketiga kalinya, dan muridnya masih tetap tertidur. Apa doa daripada Tuhan Yesus? Yang pertama, Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dan doa yang kedua, kita melihat ada perubahan. Kalau memang tidak mungkin cawan ini berlalu, jadilah apa yang menjadi kehendakmu. Dan doa ketiga juga, kalau memang tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku, jadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Dan Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kamu tidak berdoa. Petrus sebelumnya mengatakan kepada Tuhan Yesus, yang lain boleh meninggalkan engkau, tetapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku akan setia sampai mati. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus tidak pernah berpikir, Petrus tidak pernah bermaksud, dan Petrus tidak pernah bertujuan untuk menyangkal Yesus. Jelas, tetapi ternyata dia menyangkal Yesus. Dan setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, hanya karena ada seorang perempuan kecil yang mengatakan, kamu kan muridnya. Dia sumpah-sumpah, dia bilang, aku tidak kenal. Dan kemudian ayam berkokok, Yesus memandang kepada Petrus, dan Petrus dengan sedih sekali dia menangis. Artinya, dia tidak ingin menyangkal Tuhan, tetapi dia tidak berdaya. Seperti Yesus berkata pada Petrus, kamu doa 1 jam aja gak sanggup, kamu bilang mau setia sampai akhir? Kamu tidak akan bisa. Kamu harus berdoa, berjaga-jaga. Rohmu menurut, memang kamu tidak mau menyangkal aku, pasti. Tetapi kamu tidak akan sanggup karena dagingmu itu lemah. Jadi ketika dia melihat Yesus ditangkap, disiksa, dagingnya nggak kuat.
Walaupun dia mau setia, tetapi dia tidak mampu, dan akhirnya dia menyangkal Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya kita yang sungguh-sungguh ikut Yesus, kita mau hidup benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau taat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak kali kan kita gagal. Betul tak? Siapa di sini yang gak pernah gagal? Kalau saudara berani angkat tangan, saudara pendusta besar. Karena firman Allah berkata, jika kita mengaku kita tidak berdosa, maka tidak ada kebenaran dalam diri kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengakui dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas sekali, bahkan Tuhan Yesus sendiri harus hidup dalam doa supaya bisa hidup berkemenangan. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan Dia telah mengosongkan dirinya, yang mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah taat sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana Yesus bisa berkemenangan melaksanakan seluruh kehendak Bapa? Itu dengan hidup dalam doa. Puncaknya Taman Getsemani, sampai berdoa 3 jam, sampai itu keringat menetes seperti darah. Kan ada satu perjuangan, karena Yesus 100% manusia, tapi 100% Allah. Dan sebagai manusia, Yesus dicobai, karena penulis Ibrani, tetapi Dia tidak gagal. Yesus dicobai untuk didata, tetapi Yesus taat sampai akhirnya, taat sampai mati. Mengapa? Karena Yesus hidup di dalam doa. Jadi apapun yang Yesus katakan, Yesus katakan karena Dia mendengar apa yang Bapa katakan. Dan apa yang Yesus lakukan, Dia selalu melakukan apa yang Dia lihat Bapa lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa membuka mata kita kepada kesadaran akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kesadaran akan daging lebih kuat. Dan setan akan provokasi daging kita dengan ketakutan, dengan segala macam kemarahan, kekecewaan, hawa nafsu. Maka kita akan gagal. Kita tidak bisa dipimpin oleh roh. Kita harus hidup dalam doa. Kita harus terhubung dengan Tuhan, supaya kita hidup dalam kesadaran akan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada, Dia maha hadir. Tetapi seringkali kita tidak menyadari akan kehadirannya. Doa membuat kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang pendeta, Yogicho, pendeta yang sangat terkenal, punya jemaat 1 juta, sudah almarhum, tapi saya belajar dari beliau. Dan dia mengatakan, ketika aku buka mata, aku lihat 1001 masalah. Jadi aku tutup mata, aku lihat Tuhan. Bukan berarti dia kemana-mana begini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa, dia tidak akan bisa positif. Dia tidak akan bisa beriman. Dia pasti gelisah, dia pasti khawatir, dia pasti takut. Kenapa? Karena ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Saya mengerti sebagai seorang gembala, jangan 1 juta jemaat, 100 jemaat aja sudah bermacam-macam masalahnya. Jadi kalau kita coba atasi sendiri, maka stres. Nah, makanya dia bilang dia tutup mata, dia melihat Tuhan. Ketika dia berdoa, dia dibangun kesadaran akan Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa, bahkan maha kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya dia bisa tetap semangat, dia bisa tetap beriman, dan dia bisa taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu yang membuat dia berhasil. Itu yang membuat dia berkuasa di dalam pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya memotivasi kita semua. Jadi selama 2 hari ini dan hari ketiga besok, saya mau kita semua pulang dengan api. Api dari Tuhan. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa doa. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan Tuhan. Dengan kita terhubung dengan Tuhan, yang sulit menjadi tidak sulit, yang mustahil tidak menjadi mustahil. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya undang kita berdiri. Mari kita berdoa supaya kita benar-benar hidup dalam kuasa doa ini, sebagaimana yang Tuhan Yesus telah contohkan.